Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir pada siang ini, dan dimana kita bisa lihat ini di depan jam menunjukkan pukul 13.47, yaitu hari Rabu 20 Agustus 2025, Wednesday ya, 20 Agustus 2025 ya. Dan perlu juga diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas, beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan komentar di kolom komentar ya, ataupun di sharing ke teman-teman. Oke, dan kita bisa melihat ini di depan wallpaper ini menunjukkan yaitu estalase emas ya, dan ini ada sumari ataupun ulasannya, yaitu kita akan menuju Fed Jackson Hole Symposium schedule ya. Itu diskedulkan pada Agustus 21 sampai dengan 23, yaitu pertemuan para ekonom ya, mereka namakan yaitu Jackson Hole Symposium ya. Jadi kita akan agendanya ke sana dan ada tanggalnya, tanggal 21 sampai dengan 23. Oke, dan kita bisa lihat ini kelanjutannya di baris pertama paling kiri, paling atas ya, yaitu dengan kode XAU USD, yaitu harga emas, di mana untuk tertingginya hari ini ya, sementara ini pada angka 3326.04, dan itu terjadi pada pukul 13:19 ya, waktu Indonesia bagian Barat. Sedangkan low-nya atau bawahnya pada angka 3311.53, itu terjadi pada pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan seperti biasanya saya memakai kombinasi ataupun perhitungannya dengan silver ataupun perak, di mana harga tertingginya menunjukkan pada angka 37.38, sedangkan low-nya pada angka 37.14, dan sekarang ada di harga 37.16, sedangkan harga emasnya pada angka 3323 ya, sekitaran di sana. Oke, dan bagaimana dengan purchasing saya ataupun analisanya, kita bisa lihat tabel selanjutnya, yaitu ada di halaman sebelah kanan. Dan ini adalah tabel yang purchasing saya, di mana ini masih ada posisinya pada hari Senin ya. Kita bisa lihat ini di atasnya Monday ya, masih ada hari Senin, dan itu sudah di-upload kemarin ya. Dan ini perkiraan saya pada tanggal 19 Agustus 2025, di mana saya memprediksikan harganya pada angka 3373 sampai dengan 3378, itu tingginya tidak tercapai ya. Sedangkan low-nya pada angka 3335 sampai dengan 3338 itu terjadi, dan saya juga ada menghitung kuncinya, key-nya itu pada jam 19 ya. Apabila harganya bisa di kisaran angka 3355, itu hampir bisa dipastikan indikasinya naik ya. Tapi nyatanya kan terbalik ya. Dia punya pada jam 19 itu angkanya di kisaran 3340 sampai dengan 3337 ya. Jadi bisa diindikasikan itu terbalik ya. Lalu ini adalah range yang besar yang dimana saya juga mengutarakannya kemarin ya, yaitu range yang besar untuk 20 Agustus ya. Saya salah tulis ya, itu harusnya tanggal 19 ya di sini ya, dimana saya mengutarakan tingginya akan mencapai 3380 sampai dengan 3385, itu tidak terjadi. Sedangkan low-nya pada angka 3318 sampai dengan 3315,
itu terjadi ya, dan itu ada, kalau ada pembelian di sana mungkin bagus ya, tapi kita masih belum tahu ke depannya bagaimana, karena kalau sudah dilikuidasi ataupun di settle baru kelihatan. Dan saya ada menginstruksikan atau ini, apabila pada jam 19 itu kuncinya itu ada pada angka 3355, itu hampir bisa dipastikan itu angkanya akan naik ya. Tapi yang terjadi itu pada jam segitu harganya pada angka 3340 sampai dengan 3338 ya. Jadi bisa dikata ini terbalik ya. Lalu bagaimana dengan purchasing saya maupun ulasan ataupun analisa dari Forexindo ini? Kita akan melihat pertama yang ini yang ada beredar, yaitu pada pukul 8.06 pukul 20:16 ya, yaitu bahwa Presiden Trump ya mengatakan bahwa Presiden Rusia Putin tidak akan membuat kesepakatan apapun dengan Ukraina ya. Jelas ini akan membuat ricu ataupun kekacauan, dan rupanya itu benar. Dan kita bisa lihat ini gambar selanjutnya. Dan ini diawali, yang pertama garis ini diawali dengan munculnya sebuah berita tadi mengindikasinya ini naik ya. Nah, kenapa dia tiba-tiba turun begini ya? Itu hanya jeda hampir 1 jam ya, kalau kita bisa melihat ini. Dan ini sekarang kita ada zoom ya, 13:10 lalu 14:50 ya, itu ditambah 7 jam karena ini jamnya jam GMT ya. Itu kenapa bisa turun? Jadi sudah dipastikan itu bahwa agenda kemarin yaitu Fed ya, Bowman, dia akan berorientasi ataupun testimoni yaitu pada pukul 01:10 ya. Jadi seperti biasanya beliau akan mengatakan atau menginstruksikan bahwa nilai dolar akan terus menguat dan tetap mempertahankan suku bunganya. Tetapi yang terjadi dia pun agak ini ya, pada jam-jam segitu ya agak ragu melakukannya, karena jelas Presiden Amerika Trump itu tidak suka dengan nilai ataupun suku bunga yang tinggi yang seperti sekarang ini, bisa membuat dan sudah terjadi angka-angka penjualan rumah itu agak merosot ya. Jadi mereka presidennya tidak menyukai itu. Jelas ini sudah pasti akan dibubarkan nanti di bulan Mei setelah kontrak kerja mereka habis ya untuk tahun depan, dan akan mungkin digantikan dengan anggota yang baru yang sesuai pola pikirnya dengan presidennya. Kemudian ini adalah ulasannya di mana harga emas mendekati 3 mingguan punya low diakibatkan oleh menguatnya US dollar dan Fed Symposium in Focus ya. Itu Jack Hole-nya itu masih ini ya, yang akan dirapatkan pada tanggal 21 sampai dengan 23, dan ini sudah digaris bawahi bahwa pasar itu masih melihat itu Jackson Hole Symposium ya, itu mau bagaimana dia punya politiknya Amerika, bagaimana di keuangan mereka ya. Lalu yang kedua, kita akan menunggu yaitu Miss Bowman akan bertestimoni dilanjutkan dengan hari ini ya, yaitu ada 2, yaitu nanti saya akan memberikan agendanya juga sudah masuk ya. Lalu ini juga ada menyambut kegagalannya itu untuk Trump membuat kesepakatan atau menjalin persahabatan perdamaian antara Rusia dengan Ukraina. Kemudian ini ulasannya yaitu harga emas mendekati harga terendahnya selama 3 minggu ini pada hari Rabu ini diakibatkan oleh menguatnya US dollar, dan kita akan menunggu
di akhir pekan ini, yaitu Federal Reserve Jackson Hole Symposium minggu ini ya. Lalu ini menguatnya US dollar membuat harga emas agak melemah, dan kita akan lihat juga testimoni oleh Jerome Powell malam ini juga ya, yaitu pada pukul 1 dini hari nanti pada hari Kamis ya, yaitu tepatnya tanggal 21 Agustus dini hari ya. Dan kemudian itu US dollar index itu naik pada tertingginya lebih pada mingguan pertama ya, 1 minggu ini. Dan ini yang tadi saya katakan bahwa Powell akan testimoni pada pukul 1 dini hari, dan pertemuannya di bulan Juli ya, itu mereka sudah mengantisipasi segala sesuatunya, dan suku bunga untuk future-nya yang akan datang ada diperkirakan 2 kali, yaitu pemotongannya sebesar 0,25 ya untuk tahun ini ya. Ada yang menghitungkannya sekali hanya 0,5, ada yang menghitung 2 kali 0,25 kali 2 kali ya. Kemudian ini para traders emas itu mengharapkan itu suku bunga yang rendah, tetapi ini masih tidak menentu arahnya itu bagaimana ya, karena belum ada kepastian, juga ada diliputi dengan peperangan Rusia dengan Ukraina. Kemudian ini Presiden Zelensky juga ya, itu hendaknya mengakhiri konflik ini ya dengan Putin ya dan Trump, tetapi istilahnya sepertinya Putin menolak ya, jadi indikasi masih ada kericuan. Lalu ini ulasannya, di mana ini hari Jumat punya perjalanan ya, saya kasih kode 5, dan ini tiba-tiba Senin dini hari pagi-pagi pukul 5 ya, angkanya turun, sepertinya memakan stop, dan saya punya stop juga dijemput karena jelas kita ketahui posisi saya saat ini posisi buy. Dia meluncur naik ya, dan kemudian dia turun Senin ya. Selasa paginya juga ada dimunculkan kakinya lagi ini, sepertinya untuk menjemput stop ya di angka 3330 ini, levelnya 3330 ya. Lalu kemudian dia naik lagi ini di sini, lalu dia turun lagi tiba-tiba kemarin seperti yang saya katakan. Dan ini pagi barusan saya print ini mencoba lagi ya, dan saya bisa memastikannya, dan saya sudah mengutarakan kemarin itu seharusnya ini Jumat itu posisi overnight itu harusnya posisi beli lebih bagus. Harusnya Senin dia naik, tapi dia tidak naik. Saya memperkirakan dia akan menunda 1 hari. Rupanya dia tidak menunda, dia malah turun lagi ya untuk hari keduanya. Dan hari ini hari ketiga, mudah-mudahan ini ada keajaiban. Dan keajaiban yang saya harap itu adalah testimoni dari Fed ya untuk pengurangan suku bunga, dan apabila benar-benar ini bottom ya, low-nya itu pada angka 3311 hari ini ya. Kalau memang dia reversal itu bisa kelihatan 3430 itu sepertinya, dan saya akan mengharapkan di atas 34 lebih ya. Itu yang saya harap, makanya saya tetap bertahan terus ya. Walaupun ada margin call, saya tetap bertahan, itu yang saya targetkan. Dan harusnya ini sudah tercapai pada hari Senin, tapi ini sepertinya diulur sampai ke meeting untuk akhir pekan ini. Dan ini agenda untuk hari ini, yaitu pertama Fed Governor Waller akan testimoni pada pukul 22. Jelas sekali bahwa ini Governor Waller ini itu sudah menjadi kandidat utama pengganti Jerome Powell
itu diagendakan untuk Mei 2026 ya oleh Trump, dan itu sudah dirilis. Lalu yang kedua pukul 1 ya, ini Jerome Powell akan berbicara ataupun testimoni. Jadi kalau dilihat peta seperti begini, sepertinya Waller ini akan bermain aman agar Presiden Trump itu bisa langsung menunjuk penggantinya untuk menduduki kursi utama di Fed ini ataupun di Gubernur Bank Sentral ini untuk di garis depannya. Jadi semua orang namanya politikus pasti akan maunya yang terdepan. Lalu ini adalah signal, dan kemarin saya terburu-buru tidak ini, dan hari ini baru saya upload, dan kemarin juga saya tidak ada di halaman utama, tetapi saya hadir di halaman short semua ya, juga kalian bisa lihat. Dan hari ini indikasinya masih adanya kebimbangan, di mana pukul 6 mengatakan turun, pukul 8 mengatakan naik, pukul 8 selanjutnya mengatakan turun, 10-nya masih turun, dan 12-nya masih turun ya. Dan ini masih belum diupdate jamnya, dan ini mereka juga mungkin agak kesulitan menghitungnya cara bekerjanya seperti begini ya. Dan itu hasil yang saya dapat ya. Dan kemudian ini adalah angka-angkanya, itu pada jam 11.59 itu resistennya pada angka 3325, 3335, lalu 3346, dan untuk supportnya pada 3308, 3300, lalu 3281. Dan selanjutnya kita akan melihat bagaimana dengan pola pikir saya ataupun perkiraan saya atau hitungan saya, dan ini kita akan merubah ini ya. Kurang lebih di angka seperti ini ya. Dan ini bisa dilihat ini ya, sekarang itu hari Rabu tanggal 20, sekarang jam menunjukkan pukul 14:05 ya. Dan seperti biasa kita akan memulai dengan range yang besar dulu ya. Saya biasa dengan kode big ya, dan indikasi untuk 20 Agustus 2025 ya, dimana saya mengindikasinya untuk tingginya yaitu pada angka 3373 sampai dengan 80, sedangkan untuk bawahnya low-nya 3313 sampai dengan 15. Jelas ini tinggi sekali ya. Jadi coba kita hitung mundur kemarin, waktu NFP kemarin ya, tanggal 1 ya, non-farm payroll maksud saya, itu dari angka 3305 lalu menjemput high-nya 3355, itu ada 500 pips ya. Jadi bukannya hal yang mustahil ya, ataupun mustahil yang nggak mungkin ya. Bisa aja nanti jam 10 indikasinya bahwa ada sesuatu pengurangan suku bunga dari Waller, dilanjutkan dengan Jerome Powell juga. Jadi indikasinya dia bermain 2 langkah ataupun 2 kaki ya. Pertama pada pukul 22, lalu di pukul 1 ya. Ada 2. Jadi bukannya hal yang tidak mungkin. Itu dari angka sekarang 3323 naik 500 pip menjadi 3373. Itu yang saya maksud. Lalu perkiraan saya yang biasanya kita sebut dengan range yang kecil ataupun yang normal ya, itu indikasinya pada tanggal 20 Agustus 2025, indikasinya untuk tingginya
33 40 sampai dengan 45 ya pertama. Lalu untuk low-nya pada angka 3315 sampai dengan 20 ya. Kalau mau dihitung-hitungannya saya sebetulnya kurang begitu yakin bisa dijemput ya. Kalau mau ditambahkan itu ya, itu kuncinya pada jam 19 ya, itu kuncinya key itu pada letaknya 3335 yang udah pasti ya akan kenaikan ya, dan saya kurang begitu yakin dengan angka-angka ini. Saya akan menunggu dari testimoni kedua orang besar ini, yaitu pada pukul 22 dan pukul 1 dini hari. Dan di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian semua maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil purchasing kalian. Dan channel ini akan kembali esok hari, yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2025 pada jam yang seperti biasa. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.